Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ketujuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Qala Anas, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a hawalai al-qas'ati. Falam azal uhibbu dubba'a min yawma idin. Sesungguhnya dahulu ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir pada satu jamuan makan yang disiapkan olehnya. Kemudian aku pun pergi bersama beliau untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Ketika makanan itu dihidangkan, penjahit itu mendekatkan roti gandum dan sayur berkuah yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging. Kemudian Anas melanjutkan, aku melihat beliau alaihi salatu wassalam berusaha mengambil labu dari dalam mangkuk yang berisi sayur kuah tersebut. Sehingga sejak saat itu aku pun menyukai labu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ad-Darimi. Saudara-saudariku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang untuk jamuan makan oleh seorang tukang jahit. Kemudian beliau pun memenuhi undangan jamuan makan tersebut meski yang mengundang seorang tukang jahit yang kadang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Hal ini menunjukkan sikap rendah hati beliau terhadap siapa saja yang bermaksud mengundang dan mengenal beliau alaihi salatu wassalam lebih dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah sang penjahit. Maka selaku tuan rumah dan sebagai penghormatan terhadap tamu, tukang jahit itu sendiri yang menyajikan hidangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyajikan dan mendekatkan hidangan makanan kepada tamu merupakan salah satu adab dalam memuliakan tamu yang berkunjung. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran tentang tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana beliau alaihissalam memuliakan tamu tersebut. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Surah Az-Zariyat ayat
26 sampai 27. Di antara sajian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah sayur berkuah yang biasa dimakan bersama roti gandum. Pada sayur berkuah ini terdapat potongan-potongan buah labu. Di dalamnya juga terdapat olahan daging. Kalimat qadid berarti daging yang dipotong kecil-kecil dan direndam dengan garam kemudian dikeringkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari potongan labu dalam bejana yang berisi kuah sayur. Beliau mencari potongan buah labu yang dekat dengannya, bukan dengan cara mengaduk dan mencarinya dari segala arah. Hal yang demikian itu tidak sopan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Saat aku kecil, aku diasuh di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika makan bersama, tanganku menjulur untuk mengambil makanan yang agak jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah apa yang dekat denganmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari redaksi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya datang bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan tidak ada orang lain selain mereka. Jadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari potongan buah labu, beliau mencari buah labu yang memang disuguhkan untuk beliau dan Anas, bukan untuk orang lain. Al-qas'ah secara harfiah berarti piring atau nampan tempat makan. Biasanya terbuat dari kayu yang besar dan digunakan sebagai tempat hidangan untuk disajikan. Sejak saat itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun menyukai labu. Pada hakikatnya, ini merupakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai dan menyukai sesuatu yang disukai oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.